Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada sepuh, para pelaku penggiat budaya, seniman, praktisi, maupun saudara-saudara saya yang saya hormati dan selalu saya apresiasi. Pada siang hari ini, suatu hormat saya, suatu kebanggaan jenengan bisa rawuh di sini dengan acara yang saya sampaikan luar biasa. Dan ini bisa dikatakan satu-satunya pertama kali dilaksanakan di Indonesia untuk kategori yaitu pencapaian gelar master di bidang supranatural, di bidang bela diri, dan satu lagi mungkin kalau yang terapis alternatif tradisional ada beberapa yang sudah melaksanakan. Tapi dua ini sampai dekade ini saya yakin belum ada yang melaksanakan secara kompeten, secara formal, dan secara terusin. Itulah kami melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan temanya Master Training of Trainer, Master Degree Estate Family. Itu adalah pemberian kepada penganut gelar master dengan dedikasinya yang selama ini berkiprah, baik kemampuannya, baik kemasyarakatan maupun dedikasi secara nilai-nilai keluhuran. Itu yang luar biasa kami sampaikan pada siang hari ini. Yang kedua, suasana di sini memang kami selalu merujuk kepada yang selalu mengangkat tinggi. Tempat ini suasananya asri, suasananya teduh, suasananya indah. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan cerminan bahwasanya kita seperti alam ini yang selalu memberikan dharma, selalu memberikan manfaat, dan alam sendiri selalu memberikan apapun yang diminta oleh kehidupan manusia. Yang ketiga, di acara ini kami dari Pasopati Cakra Nusantara tetap eksis melaksanakan program yaitu penganugerahan Award Budaya Nasional Pasopati Nusantara. Banyak sekali ya, penganugerahan budaya. Award itu penghargaan tinggi yang memberikan dedikasi kepada budaya melalui wadah Pasopati Cakra Nusantara. Serta memberikan atau menganugerahkan penyematan bintang rencana Dharma Satya Budaya. Ketiga-tiganya ini merupakan suatu bentuk apresiasi dari Yayasan Pasopati Cakra Nusantara, memberikan bentuk apresiasi tinggi yang selama ini para praktisi, para penggiat budaya, para pelaku budaya yang sudah siang malam yang mendharmakan kepada masyarakat maupun sudah berbuat banyak terhadap bangsa dan negara. Sering kali kami sampaikan, bahkan kalau saya selalu berdiri, saya selalu menyampaikan pesan-pesan di muka umum. Satu yang sering saya gaungkan, jenengan ini luar biasa. Negara itu sekarang banyak melirik, banyak menelisik, bahkan menurunkan intelijennya. Siapa dari budaya-budaya ini? Ada apa sebetulnya? Ada yang baru apa? Ternyata pemerintah sendiri mengapresiasi kegiatan-kegiatan positif ini. Bahkan saya sampaikan kita ini banyak memberikan kontribusi besar pada negara. Ini yang mohon para YouTuber, para teman-teman yang lagi live atau mungkin lagi YouTube ya, atau lagi mau video, sampaikan kita ini memberikan kontribusi besar kepada negara. Baik itu perpajakan, saya nggak bosan-bosan menyampaikan seperti ini. Baik itu penciptaan lapangan pekerjaan,
maupun menjaga garda budaya terdepan adalah kita ini. Bukan negara yang mana? Negara itu punya masyarakat, masyarakat itu punya yang namanya para penggiatnya, para penjaganya. Siapa? Ya jenengan. Kata dia, iya. Aku tanya aku kasih. Iya. Ya. Karena saya sampaikan tanpa adanya jenengan, negara nggak bisa kok cowok-cowok kepada dunia. Ini loh budaya aku baik, mana baik? Wong rakyatnya saja nggak pernah berkiprah, rakyatnya tidur, rakyatnya tidak pernah seni budayanya mangkrak ya, diem nggak bisa. Karena kita aktif, kita getol, kita akhirnya negara merespon, memberikan fasilitas, memberikan wadah, memberikan anggaran. Itu bentuk apresiasi negara. Tapi pelakunya ya kita ini. Itulah kenapa kami memberikan kontribusi besar pada negara. Apa yang kami lakukan adalah bentuk membantu negara dalam bentuk perpajakan. Jika kegiatan ini diakumulasi, itu setiap tahun memberikan kontribusi hampir triliun. Jadi bukan miliar. Dari seni itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu mengacu kepada 11. Setiap item itu pasti ada kegiatan. Setiap item pada kegiatan pasti ada pengeluaran dari jenengan. Setiap pengeluaran di situ ada 10% PPN untuk perpajakan. Baru satu. Lek 11 bisa dibayani berapa triliun yang kita sampaikan. Itulah kenapa saya sampaikan pemerintah tidak ada alasan tidak memperhatikan tokoh-tokoh, para pegiat budaya maupun para pelaku budaya. Itu wajib hukumnya karena itu adalah uang kita yang ada di negara. Jadi jenengan nggak usah terlalu sungkan, malu, takut, nggak usah. Kenapa kita takut pada negara? Karena itu adalah apresiasi PPN dari kita. Ini yang bisa kami sampaikan untuk semangati kegiatan-kegiatan kita. Oleh sebab itu, setiap kegiatan selalu mengandung manfaat. Itu yang bisa kami sampaikan beberapa poin saja. Karena nanti untuk masalah award ini akan disampaikan yang lebih kompeten dari saya secara pribadi. Nanti ada masternya. Ya, dia adalah siapa nanti akan disebutkan oleh pembawa acara. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penerima penganugerahan penghargaan yang kali ini di seluruh Nusantara. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Lampung, ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur. Itu berarti kalau sudah melintasi Jawa Timur sekitarnya itu namanya nasional, namanya Nusantara. Jadi jenengan itu kalau memakai, menancapkan sesuatu banggalah Anda karena dari negara itu adalah dilihatnya Nusantara. Berarti jenengan itu adalah mewakili senusantara. Itu yang bisa kami sampaikan di dalam pesan saya selaku pendiri daripada Pasopati Cakra Nusantara, di mana ada juga beberapa pendiri. Ya di sini adalah Pak Hari, ada Nyai Zainab, ada Master Yuwono, dan ada Mas Amin yang mungkin lagi tidak hadir. Mewakili itu kami selaku yayasan dan saya adalah Ketua Umum DPP Pasopati Cakra Nusantara Pusat. Saya berkewajiban penuh untuk mengembangkan, menjaga, serta melestarikan nilai-nilai budaya semaksimal kami bisa dan kami mampu. Itu daripada akhir kami menyampaikan. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Dan sekali lagi kami sudah berusaha yang terbaik untuk negara, untuk para penggiat budaya, untuk para praktisi, untuk para pelaku budaya selama ini berkiprah nyata di dalam masyarakat. Terima kasih atas semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, terima kasih Romo atas penyampaiannya terkait apa yang disampaikan terhadap pengenalan berat dan penempatan daripada pimpinan sekalian. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bini Sepuh dan instansi yang mewakili dalam hal ini akan disampaikan oleh Gus Afif. Mohon izin Gus Afif untuk waktu dan tempat untuk memberikan motivasi. Iya. Jadi motivasi ini penting. Katanya orang itu nggak termotivasi jadi lemes, Gus. Jadi harusnya nanti penyematan gelar master ini akan menjadikan motivasi apa yang nanti disampaikan oleh Gus Afif. Mohon Gus Afif, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya lanjutkan, saya izin memperkenalkan diri, ya, dimana saya diparingi nama itu Mustafid Rohman. Cuma untuk wilayah Bali saya dikenal dengan sebutan Abi atau Ki Seberang. Nah, nama Ki Seberang sendiri itu saya dapat dari mana? Karena saya dari kelas 3 SD sampai SMA itu diem di pesantren. Akhirnya timbulan muncul nama Seberang itu karena apa? Saya menyeberang dari pemahaman yang disampaikan di pesantren kembali ke Nusantara, yang dimana seperti apa? Kalau bukan kita yang masih muda-muda, saya masih muda, kayak mbaknya yang berkerudung hitam masih muda, ya. Kalau bukan kita yang muda, siapa yang mau membawa Nusantara ini? Contoh, banyak orang yang disematkan adalah cuma air suci, terus api yang diambil dari sana ke sini. Sedangkan lupa bahwa kita itu terdiri dari 4 unsur. 2 unsur ini kenapa dilupakan? Unsur apa? Yaitu unsur tanah dan unsur udara. Nah, itulah yang harus kita angkat lagi. Gitu. Jadi biar apa? Biar Nusantara ini semakin berkembang semuanya. Nah, kenapa penampilan saya seperti ini? Di bawah saya memakai seperti ini menyimpulkan modernisasi. Modernisasi maksudnya apa? Ojo bosan-bosan, jangan bosan-bosan mencari pemahaman. Sebagai anak muda, sebagai generasi muda, jangan bosan mencari pengetahuan, mencari pemahaman. Karena apa? Semakin kita ke depan ini, kita akan semakin terkuras oleh pemahaman modern. Nah, tujuannya di sini adalah apa? Modern sama tradisional itu nggak bisa kita jadikan satu. Cuma di sini kita tetap bisa berjalan beriringan. Mungkin ngapunten nggih para Romo, para Yai, mungkin sedikit koreksi. Kalau di ranah tradisional jenenge ingkung itu gak mekangkan kaya ngene. Lak ngoten to. Nggih lho. Lho ingkung iku nyimbulno janin sing ana jero bayi. Nggih, terus ngoten. Nah, itu cuma masukan mungkin waktu masak tadi lupa kok ingkung iki mekangkan. Nah, nyimbulno apa lek ingkung iki mekangkan? Simbolnya kan simbol dari apa itu? Sedangkan kita manusia ketika dalam janin itu kondisinya bungkuk ini utuh. Nah, terus itu apa nyimbulno apa? Nah, kan kalau tumpeng kan sudah jelas tuh kula sing mempeng kan ngoten nggih. Terus ngoten apa nggih? Ngapunten lek nek kula tasik kula niki tasik lari dalan kala wingi. Tadi tasik kirang paham ngoten-ngoten iku sebenarnya kan ngoten.
satu sisi kula juga mengucapkan terima kasih kepada Pasopati Cakra Nusantara yang dimana di sini mengumpulkan para praktisi budaya, penggiat budaya dan juga pemahaman-pemahaman baru metafisika. Terima kasih kepada Empu Batu yang telah menyediakan tempat dan juga para panitia dan juga para romo yang sudah hadir. Sebenarnya kalau saya disuruh ke depan untuk memberikan motivasi itu kurang pantas, karena motivasi masih ada mbak aku romo-romo yang lain. Jadi mungkin saya cuma memperkenalkan diri, bukan motivasi jadinya. Perkenalkan diri yang dimana mungkin dari saudara-saudara semua mungkin ketika berkunjung ke Bali, monggo silahkan kontak saya atau romo yang sambernya wonten ing mriki. Lah iku kula piyambak asline niku saking Dampit. Cuman merantau ke Bali. Jadi mungkin dari derek-derek yang kan batik dolan ke Bali, monggo kula aturi. Dan kula juga ngaturaken agunging pangapunten menawi dalam tutur bahasa kula rada ngawur. Untuk ngawur ini karena nomor sekitar siji, siji wong nom mungkin bahasanya rada ngawur. Cuman menika kula memang kados ngeten iki kula mboten saged lek dikengken nggih monggo nggih monggo. Kula mboten saged. Cuman mboten saged karena mboten purun belajar mboten. Kula nggih mboten menghilangkan tradisi budaya yang seperti itu mboten. Cuman ketika kita berkumpul dengan anak-anak zaman modern itu bahasa nggih monggo tapi kita harus bisa membawa anak-anak modern ini tetap mengenal tradisi Nusantara seperti apa. Kita harus bisa melogikakan pemahaman Nusantara itu kepada anak-anak modern. Nah, contoh yang harus contoh sepele kita pakai kalau dari tradisi atau leluhur dhisik lek nganggo kembang 6 jodoh. Terus iki kembang 6 jodoh. Lha nek apa sih kok kudu nganggo kembang 6 jodoh? Iki nyimbulno apa? Menyimpulkan apa bunga 6 jodoh ini? Nah, mungkin kalau nanti salah mohon dikoreksi gitu monggo. Nah, kembang 6 jodoh ini nyimbulno apa? 6 unsur yang ada dalam diri manusia dan juga 6 unsur yang ada di semesta. Apa aja 6 unsur itu? Lek di semesta itu ono tanah, ono laut, ono bumi, ono lintang, ono bulan, ono matahari. Itu kan 6 unsur yang ada di semesta. Nah, kalau 6 unsur yang ada dalam diri manusia itu apa aja? Nah, matahari itu ibarat moto tengah, rembulan itu ibaratnya moto kiwa, lintang itu ibaratnya DP moto. Laut itu ibaratnya gedihe menungso, bumi itu ibaratnya jasate menungso. Nah, langit itu langit itu apa? Kulite menungso. Nah, kenapa sajen yang dibuat seperti itu tujuannya simbol semua, yang ada artinya semua. Makanya tadi sedikit saya komplain lah, ingkung itu mekakang, gak ono simbolnya malian, gak ono artinya malian. Jadi kita harus menjelaskan simbol-simbol itu kepada anak modern supaya apa? Supaya lebih mudah dimengerti, lebih mudah dipahami, dan juga anak modern itu enggak jadi ibaratnya memandang sebelah mata pemahaman Nusantara. Contoh memandang sebelah mata itu seperti apa? Dianggapi wong-wong sing medu, wong sing isin gawe kembang, gawe iki musyrik. Dan banyak mungkin sing gak trimo monggo kadrun-kadrun ngoten niku titik-titik musyrik. Sedangkan agama Islam sendiri itu kan ajaran rahmatan lil alamin kan ngoten iki. Lah itu niku rahmatan lil alaminnya di mana? Di mana tempat rahmatan lil alaminnya? Kalau sesama umatnya isi congkrah, mungkin cekap semantan mawon kula sungkan kali kula sari. Nggih, matur sembah nuwun, kirang langkunge kula nyuwun agunge pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Gus Habib. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Gus Habib ini merupakan motivator dan dia datang jauh-jauh dari Bali. Jadi nyebrang juga gitu. Jadi harapannya dalam memberikan motivasi bisa menjadikan harapan bagi kita semua. Lanjut untuk sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Pride, penghargaan rekor 2 kali muri, luar biasa. Rekor penghargaan 2 kali muri. Beliau adalah orang yang luar biasa dan beliau merupakan motivator, the best Asian Award. Tepuk tangan untuk Dr. Ketut Abed Hatimi, SPDI MPDCH. Untuk waktu dan tempat, Bapak saya persilakan. Terima kasih. Kayak lomba gaji ini ya. Gimana ini Gus? Saya kan sungkan nih, banyak sepuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya pada hari ini saya orang kelahiran Bali. Saya asli orang Bali. Rumah saya daerah Jembrana, Negara. Negara. Kolon Barat. Makam Habib Ali Gopaki. Ya. Tuh. Saya asli orang Bali, suku Bali asli. Kebetulan memang mbah-mbah saya ketika berdakwah di Bali selalu bersama para pemuda di Bali. Jadi selalu bersamaan, yang satunya menebarkan agama Islam, yang satunya menebarkan agama Hindu bersamaan. Budaya adalah satu simpul kebersamaan dan kemudian menguatkan mental. Ya. Dan kemudian hari ini pesantrennya masih ada sebagai bagian dari penanda bahwa perjuangan itu harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Ya. 2 kali saya mendapatkan rekor muri Museum Rekor Indonesia Dunia dan kemudian rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Yang terakhir tahun 2017 saya mendapatkan rekor prestasi Indonesia Dunia waktu memberikan motivasi di atas awan. Nah, coba bayangan jenengan gimana? Motivasi di atas awan. Saya terbang atau yang ngasih penghargaannya sedang terbang? Saya di atas pesawat selama 8 jam dari Indonesia menuju Eropa, dan pesertanya para bupati, para kepala dinas ketika itu. Jadi diberi penghargaan oleh Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, namanya LEPRI. Ya. Kemudian saya juga dapat penghargaan dari The Asian Best Choice Awards 2024, motivator terbaik di Asia tahun 2024. Saya kadang kemudian berpikir bahwa apa sih esensi sebuah penghargaan? Dan apa sih kemudian urgensitas sebuah penyematan kehormatan? Saya bisa kemudian meruntuhkan bangunan ini dalam waktu yang cepat, bukan dengan sulaman dan kekuatan. Coba saya tantang, siapa yang bisa meruntuhkan bangunan ini dengan genggamannya dalam waktu cepat? Bangunan ini. Siapa Pak? Ki Bagus. Siapa yang bisa meruntuhkan bangunan ini dengan genggamannya dalam waktu cepat? Siapa? Bangunan ini kan tembok. Tapi saya bisa meruntuhkan dalam waktu cepat dengan genggaman saya. Gimana caranya? Tahu. Nanti saya buka caranya. Siap Pak ya? Ya, siap. Nah, memang ada guru saya juga di belakang. Singkat saya nanti kalau saya buka sini kan, beliau pengasuh pondok pesantren Jin dan Manusia. Kebetulan memang santrinya banyak jenderal, banyak polisi yang kemudian di sana. Silakan berdiri. Romo Kiai Haji Rakai Muhammad, nah nanti beliau.
Di bawah sini pesantrennya, pesantren Jin dan Manusia di bawah tanah pesantrennya. Image buruk itu lebih buruk dibandingkan perbuatan buruk yang belum pernah kita lakukan. Dan image baik itu jauh lebih baik dibandingkan perbuatan baik yang belum pernah kita lakukan. Kalau kemudian Anda diberikan stereotipikal sebagai orang yang pemarah, padahal baru sekali marah, tapi sudah diberikan penanda bahwa pemarah. Hari ini pasangan hidup kita beri tanda apa coba? Tanda apa kita beri? Hah? Itu wajib sifatnya. Sifatnya yang kemudian nempel dalam pikiran kita tentang pasangan hidup dengan istri. Omelan itu tugasnya. Mentalnya yang kemudian ada di pikiran kita. Jadi kalau bahasa psikologi masa bahwa image buruk itu lebih buruk dari perbuatan buruk yang belum pernah kita lakukan. Pemarah, baru sekali marah, sudah dianggap pemarah. Pembangkang, padahal baru 3 kali pembangkang, dianggap sebagai pembangkang. Pengkhianat, padahal baru sekali. Ini pentingnya kemudian membangun image atau image building. Dan penghargaan hari ini dalam rangka membangun image tentang kebaikan yang kita lakukan. Tadi saya disiki sama Gus Abi, kata beliau bahwa al-haqqu bilan nizam yughalibul batil binizam. Kebaikan yang tidak diatur dengan baik akan ditumbangkan oleh keburukan yang diatur dengan baik. Kata Sayyidina Ali, pemikir masa yang paling jaya di era kerajaan Arab ketika itu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, artinya bahwa hari ini kita perlu untuk kemudian membangun image tentang diri kita, karena yang kita bawa itu berbau besar. Saya yakin tidak ada kemudian yang duduk hari ini untuk dirinya sendiri. Pasti Anda punya sekian belasan ribu pasukan yang harus Anda rubah. Kalau kemudian perubahan yang ingin kita lakukan, tapi kita minim image yang terbangun, baik di jejak digital maupun kemudian di jejak langit, maka ketika disearching sulit menemukannya. Maka hari ini menjadi bagian, karena nanti dimediakan, betul ya, bagus ya, akan dimediakan, disebut namanya yang mendapat penghargaan hari ini. Jejak digital ketika disebut, mohon maaf izin, coba dicek di Google nama Bapak Ibu sendiri. Sudah berapa ratus yang tertulis jejak digitalnya? Bukan persoalan siapa yang benar dan salah, bukan persoalan siapa yang layak dan tidak, tapi mereka yang kemudian tertulis di jejak digital, dialah yang menguasai dunia. Dia yang menguasai dunia. Karena hari ini, Pak, Anda tahu Jim Lim, pengusaha nomor 2 terkaya di Cina, dia penghasilannya 680 triliun, itu bikin yang namanya aplikasi TikTok. Dalam waktu 3 tahun 680 triliun. Bayangkan, kalau itu kita kumpulin berapa duitnya? Hanya bikin TikTok. Saya mau kemudian tokoh budaya bersatu bikin aplikasi yang sama, biarkan orang konsul di sana, orang selesai kasusnya di sana, orang selesai masalahnya di sana, yang punya hutang 20 miliar, yang punya hutang 5 miliar, yang punya hutang 100 M, selesai di aplikasi. Isinya kita semua. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Oh ya? Kalau kemudian orang-orang hebat berdiri sendiri-sendiri, maka kita lemah. Kalau orang hebat bersama, maka kita hebat. Kita kuat dan mampu menghebatkan. Ini yang kemudian yang saya tegaskan bahwa image buruk itu lebih buruk dibandingkan perbuatan buruk yang belum pernah kita lakukan, dan image baik itu lebih baik dari perbuatan baik yang belum pernah kita lakukan. Ini pentingnya membangun image. Membangun image. Hari ini tentang retreatnya Prabowo, 159 menteri dan wamen. Apa yang Anda pikirkan itu? Apa yang Anda pikirkan tentang Indonesia? Menteri gimana?
kemajuan ke depan. Ada gaya yang berbeda. Ya. Nah, persoalannya kemudian birokrasi Indonesia sulit untuk kemudian dirubah, Pak. KPK, saya ketika ngisi motivasi di KPK. KPK kalau mau menangkap sekian banyak bupati, tinggal milih aja nombor. Tidak ada satupun kemudian bupati yang tidak korup. Tidak ada satupun. Semuanya terindikasi korupsi, baik korupsi kebijakan maupun kemudian korupsi finansial. Semuanya korupsi. Nah, artinya bahwa kita tidak bisa melakukan perubahan besar untuk Indonesia. Kita lakukan kecil-kecil saja. Sektor kecil tapi berimplikasi besar terhadap dunia. Makanya kemudian saya sarankan lebih bagus bikin event nanti di Brunei, di Singapura, di luar negeri, ya, di Bali. Bali siap ya tuan rumah ya? Wah, siap luar biasa ya. Berarti saya bisa mudik nanti ini ya. Ya. Pokoknya jangan lupa siapkan hotel dan isinya ya. Iya. Wah, ini dia yang betul-betul saya nggak cari ini. Saya masuk sama selimut-selimutnya ya. Gitu. Oh gitu ya. Iya itu. Nah jadi penting kemudian bahwa hari ini mungkin Anda bertanya-tanya, seperti apa sih kemudian pengadaan? Harus percaya diri Bapak Ibu. Harus percaya diri bahwa yang Anda dapatkan hari ini, kemana-mana orang hanya mencari penghormatan dan penghormatan. Sehebat apapun kemudian Anda, skillnya luar biasa, kalau tidak di manajemen dengan baik, gagal kita. Kecuali untuk diri sendiri. Karena di dalam kita ada pasukan, ada ribuan orang yang harus berubah. Saya bisa manajemen itu untuk jenengan semuanya layak jual. Silakan boleh catat nama saya. Untuk layak jual, yang sekarang punya padepokan, penghasilannya sebulan misalnya 1M, ayo tak optimasi jadi 5 miliar per bulan. Silakan catat nama saya di 081 23 ya. 08123 543 6667. Ulang ki nganu Ustaz. Ya, 08123 08123 543 6667. 6-nya 3 kali ya. Saya Ketut Abid Halimi, panggilan bisa Abid, bisa Halimi. Boleh apapun. Karena panggilan itu mempengaruhi nilai yang Anda transfer terhadap diri saya. Ya. Panggilannya nanti mempengaruhi itu Pak. Jadi kalau kemudian hari ini kita menganggap diri kita punya visi besar terhadap Indonesia, maka manajemen diri dengan baik. Digital harus dipakai. Seharusnya di DOT ini ada pelatihan digital marketing. Ya, tahu gitu kan saya isi materi digital marketing, bagaimana TikTok marketing, WA marketing, Instagram marketing. Dan kita bisa menjual diri kita. Iya, harus di manajemen dengan baik. Harus di manajemen dengan baik, karena kalau kemudian orang-orang hebat, orang-orang baik tidak manajemen dirinya dengan baik, akan dikembangkan dengan kerja-kerja yang manajemen dirinya dengan baik. Kalau kemudian karena saya pelatih polisi, saya sudah 15 tahun melatih polisi tentang intuisi dan kemudian analisa sidik jari. Kalau kemudian di kepolisian Pak, kita berkumpul dengan para penjahat yang tertangkap, mereka menyatakan bahwa sudah berapa kali Anda melakukan? 5 kali. Misalnya popol bank begitu ya. Dan ternyata Pak, tidak ada satupun yang tidak berdoa. Setiap penjahat berdoa ingin selamat. Romo, Pedende, Ki, Empu, tolong doakan saya selamat. Amin. Pekerjaannya apa nggak penting, yang penting ternyata mau popol bank besok pagi. Masuk. Mau popol bank besok pagi. Penjahat pun ingin selamat, Bapak. Dan perlu manajemen. Kita orang baik nggak perlu manajemen. Kacau gitu. Ada yang salah dengan aplikasi di otak kita, ya.
Ya, tapi ini yang terpenting adalah ini sangat hebat yang dilakukan, yang digagas oleh Bu Badut. Saya selalu mensupport biar kemudian nanti go internasional. Saatnya kemudian Pak Supati bukan di Jawa Timur, Pak Supati tahun depan di Brunei Darussalam. Semangat! Oke, semangat semuanya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas penyampaian motivasinya. Dalam hal ini luar biasa. Jadi beliau adalah motivasi The Best Asian Award tahun 2024. Tepuk tangan sekali lagi untuk motivator The Best Asian Award kepada Dr. Ketut Abdul Hatimi, SPD MPD CH. Untuk acara selanjutnya yaitu acara daripada pembacaan daripada penetapan bintang Satya Lencana Budaya dan gelar master untuk Master Training of Trainers daripada Pasopati Cakra Nusantara. Dalam hal ini saya akan bacakan terkait izin pembacaan surat penetapan gelar master dan bintang Lencana Satya Budaya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami mewakili Pasopati Cakra Nusantara. Dengan ini kami Yayasan Pasopati Cakra Nusantara pada hari ini Minggu tanggal 29 September tahun 2024 menetapkan dan menayangkan secara resmi kepada para nominator Award Pratama Nasional Pasopati Nusantara yang mendapatkan penganugerahan daripada bintang Satya Lencana Budaya sekaligus memperoleh piagam penghargaan istimewa dengan nama-nama yang tercantum di bawah ini. Yang pertama saya akan bacakan pencapaian gelar master. Yang pertama adalah Kanjeng Pangeran Karya Senopati Ki Bagus Empu Batu. Tepuk tangan. Yang kedua, Master Muhammad Akbar MPD. Yang ketiga, Ki Kelik dari Jakarta. Tepuk tangan. Kemudian yang keempat, Tabib Buddha dari Sidoarjo. Selanjutnya Gus Bagus dari Surabaya. Kemudian selanjutnya Nyai Siti Zainab dari Gresik. Tepuk tangan, Nyai. Kemudian Bapak Okta dari Bali. Selanjutnya Bapak Juliadi CHT MPH atau bisa disebut Ki Jagat. Tepuk tangan. Kemudian Rahmat JP MPH atau Ki Ageng Senopati. Selanjutnya Bapak Fuad Jamaluddin SSTP MAP MPH atau Ki Ageng Malik. Kemudian Bapak Romo Ikhwan MPH atau Ki Ageng Braja Geni. Tepuk tangan. Dan selanjutnya adalah Kang Mas Dwi Sasomo dari Ponorogo. Tepuk tangan. Dalam hal ini merupakan pemberian daripada anugerah daripada bintang Satya Lencana Budaya dengan dasar kemampuan di bidang serta dedikasinya selama ini yang berkiprah nyata di Wasatama. Ketetapan ini dinyatakan dan sah melalui data dan dokumentasi yang diserahkan saat pengajuan. Pasuruan 29 September di Gedung Geraha House Puncak Ras Mojokerto. Kami Yayasan Pasopati Cakra Nusantara menganugerahkan dan menyematkan untuk kepadanya bisa berdiri berada di atas podium untuk penyamatan dan pemberian penganugerahan. Monggo Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan semuanya. Sebelum penyematan ini kami akan menampilkan video dan nanti penyematan dari beberapa institusi terkait memang menyerahkan sepenuhnya kepada kami Yayasan Pasopati Cakra Nusantara untuk melaksanakan. Sebelumnya kita saksikan siapa saja yang
nanti mendapatkan gelar master, award maupun bintang rencana dan marsarjah budaya.
Iya, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Wah. Salam budaya. Langgeng, Islam. Ini. Sekali lagi, salam budaya. Langgeng. Luar biasa. Tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu diharapkan untuk 12 nominator untuk Bapak Ibu yang sudah saya sebut untuk bisa hadir berdiri di podium untuk pemberian penyematan daripada gelar penganugerahan dan pendampingan bintang Satya Lencana Budaya untuk Master Training Trainer. Yang pertama Ki Kelik, monggo silakan. Oh, mungkin ada yang mewakili, monggo silakan. Dari Jakarta. Kemudian Bapak Patut Buddha dari Sidoarjo. Wah, ini luar biasa. Tepuk tangan semuanya biar nggak lemes ini. Wah, luar biasa. Iya. Kemudian Gus Bagus. Ya, Gus Bagus. Wah, ini dia. Luar biasa ini. Nanti saya ingin meditasi lagi Gus, ya monggo silakan Gus bisa naik ke podium. Kemudian Nyai Siti Zainab, Bu Zainab, halo, anybody home? Where are you? Ya saya lanjutkan lagi kepada Bapak Oka dari Bali. Nggak bisa hadir ya, terlalu jauh. Juliani CHTMPH atau Ki Jaga. Dari Aceh nggak bisa itu. Saya lanjutkan lagi Bapak Rahmat JDMPH atau Ki Ageng Senopati. Aceh juga ya Senopati. Kemudian saya panggil Bapak Fuad Jamaluddin STP MAP MPH atau Ki Ageng Malik. Sayang sekali. Selanjutnya saya bacakan Bapak Ikwadi MPH atau Ki Ageng Belajar Geni. Saya lanjutkan lagi yang terakhir kepada Kang Mas Romo Dwi Sasongko dari Ponorogo. Wah, ini dia. Tepuk tangan semuanya. Bapak Timono. Wah, ini luar biasa ini. Kemudian selanjutnya yang kami hormati Kanjeng Pangeran Arya Senopati atau Ki Bagus Empu Batu. Selanjutnya lagi saya sendiri Bapak Muhammad Akbar. Silakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, khususnya para praktisi yang luar biasa yang kali ini sudah mendedikasikan untuk pencapaian gelar master. Dan ini sudah teruji semua. Kemarin kita melalui verifikasi, ada kisi-kisi yang harus mereka lalui. Salah satunya memperdalam tentang ilmu beberapa keilmuan secara ilmiah. Dan kami di sini untuk memberikan suatu kajian-kajian itu supaya masuk tentang akademisi. Jadi spiritual atau supranatural, juga bela diri maupun terapis itu punya analisis sekarang. Tidak bisa menyatakan saya master, tapi masternya yang seperti apa? Yang ini jadi permasalahannya. Itulah siapa yang memberikan pernyataan itu. Kebanyakan guru, Pak. Nah ini sedikit ya pandangan akuntan saya ini. Sekarang saya sampaikan, saya ini konsultan, Pak. Kalau saya bahasa konsultan, itu saya pun harus memberikan pernyataan. Dari mana ada dapat pernyataan konsultan? Satu, saya punya sertifikat metodologi yang dari pemerintah untuk bisa memberikan akses pelatihan, bisa memberikan akses untuk antar komunikasi kepada masyarakat. Itu namanya konsultan yang teruji. Nah, sama kebanyakan gelar master itu diberikan oleh para gurunya sendiri. Boleh, tetapi itu intens, tidak bisa untuk nasional. Kalau jenengan misalkan besok saya membuka sekolahan supranatural,
saya nyatakan gurunya itu harus mendapatkan kompetensi, itu harus mendapatkan yang namanya surat penilaian. Oleh sebab itulah melalui Pasopati Cakra Nusantara yang kita kemarin bersinergi dengan Quantum Internasional, suatu lembaga verifikasi setingkat internasional yang memberikan pemberian verifikasi pada negara, itu kami sudah komunikasi dan berkas-berkas kami sudah kami berikan. Tentang bahasa supranatural itu tidak hanya pembahasan iso ndelok astral, iso ngobati, bisa mentransit, tidak seperti itu. Ada analisisnya melalui suatu azas frekuensi, suhu, cahaya, waktu, keadaan, dipelajari semua. Tentang spiritual, tentang mental, itu mereka mempelajari, Pak, melajari Romo. Yai. Jadi ini kami ini sudah teruji. Ada uji tulis juga. Itulah akhirnya kami menyatakan master otomatis sudah mempelajari. Beliau bisa menjadi pembicara, beliau bisa menjadi konsultan karena satu terverifikasi atau ada penilaian khusus. Itu yang kami mewakili daripada seluruh yang para praktisi, juga mewakili para praktisi yang hari ini ada penganugerahan Master Training of Trainer, itu betul-betul teruji. Bukan tentang kita dilihat orang banyak, tidak, tapi surat yang nanti yang kami berikan, yang kami titahkan, itu nanti akan kami serahkan kepada Quantum Internasional, hingga Quantum Internasional akan mengeluarkan BNSP-nya. Itu yang bisa kami sampaikan tentang penganugerahan gelar master. Bahkan tadi Gus Abid menyampaikan, kalau bisa tidak usah sampai ke negara, jenengan sendiri itu lebih kuat. Karena apa? Di situ adalah pemberiannya kompeten dan legalitasnya juga jelas. Tidak usah menunggu yang namanya BNSP. Nah, kajian itu untuk menguatkan kita. Master ini yang pasti bukan pernyataan kami sebagai guru, karena kami tidak guru-guru beliau. Kami ini adalah lembaga yang berkompeten menguji para praktisi maupun pelaku dan penggiat untuk di bidangnya masing-masing. Itu yang sedikit kami sampaikan. Mudah-mudahan ini live streaming terus bisa didengar oleh masyarakat luas, menjadi sesuatu wawasan dan memberi suatu kajian bahwasanya rencana-rencana kami itu valid, kompeten, dan profesional. Tepuk tangan dulu. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili ketua umum, saya mewakili dari pendiri Pasopati Cakra Nusantara. Mohon izin untuk menyematkan kepada para praktisi-praktisi yang sudah melalui gemblengan pribadi, gemblengan di luar maupun masyarakat sendiri sudah mendarmakan, dan saya sematkan khusus lencana master luar biasa. Ini nanti saya akan tes ya. Tesnya tentunya berdasarkan daripada kemampuan masing-masing. Karena beliau ini master terapis, nanti di sini tes langsung. Nah, monggo para ini sepuh, para kiai, kalau kepingin pijet tidak banyak, cuma hitung 10 detik ya. Soalnya masing-masing akan mempraktekkan kemampuannya. Ya, itu yang nanti. Kalau yang supranatural nanti akan kami kasih air putih yang akan didoai oleh mereka, dia akan mentransit energinya dan memberikan bawa untuk pemagaran rumah dan sebagainya. Itu bentuk aplikasi dari itulah yang dikatakan master itu tidak hanya punya kemampuan praktek, tapi secara akademisi teorinya harus mampu untuk beraktif. Itu yang hari ini saya nyatakan kompeten untuk menerima gelar master dari Pasopati Cakra Nusantara secara nasional dan secara nusantara.
mempelajari cakra, meditasi maupun vibrasi. Dan tidak diragukan lagi, dia adalah salah satu pendiri Diva Cakra yang kemarin juga sering kembali memberikan pelatihan meditasi. Ini adalah beliau. Ini baju kebesarannya beliau sementara ini tidak memakai. Dia adalah pencak silat yang nanti akan dikeragakan. Harus nyata karena harus flat. Ya, gimana sih tangkisan itu, gimana pukulan, gimana tendangan, dia pasti menguasai. Jadi kayak Merpati putih. Selamat. Dia ini adalah terapis. Master Yono itu lama yang mempelajari terapis, bahkan punya beberapa keilmuan yang jarang dia menggunakan. Dia punya keahlian berduanya memindahkan suatu penyakit pada suatu media. Ya, ini dia juga luar biasa, energinya besar, dan tidak hanya terapis saja, dia juga suka. Supernatural. Nyai Zainab itu salah satu dia punya kemampuan juga sama, pasti tentang kemampuan selama ini berkiprah tidak dilakukan. Ya. Banyak pasien-pasiennya itu beberapa tempat itu wis mengakui. Pokoknya Just kandas, enak. harus ada gerakan master, harus punya kemampuan. Jadi pasopati itu kalau dari pendirian itu mengerikan ya. Jadi ya. Dia ini juga salah satu master pendekar kabar. Ini pakai semua identitasnya, dia adalah dari keluarga pencak silat Nusantara. Baik, mudah-mudahan rencana-rencana ini sertifikat. Ya, ini ada sedikit yang perlu saya sampaikan. Perbedaan sertifikat dengan piagam supaya tidak miskomunikasi. Kalau ada penilaian itu namanya sertifikat. Tapi kalau pemberian pernyataan itu adalah piagam. Ini dia saya sendiri. Bapak ini jangan dikasihkan siapa, karena ini piagam saya. Ini adalah punyanya master. Sekarang saya akan memanggil master. Saya kalau kemarin saya nggak berani manggil master dan sekarang saya kata tambah. Dan ujiannya nggak ada. Tapi sekarang saya panggil master. Pendekar Muhammad Akbar, gelarnya sertifikat gelar master, berarti beliau punya gelar master pendekar Muhammad Akbar. Diberikan kepada M. Nurul Huda sebagai master terapis alternatif tradisional, dinyatakan berkompeten atas kemampuannya melalui uji yang dilakukan dan praktek kerja nyata dengan penilaian terbaik materi, baik praktek, baik pengembangan, baik artinya mendapatkan penilaian Master Bruce Bagus Cakra. Dari Master Cakra ini dia akan ada lagi penilaian khususnya yang dibaliknya ini. Jadi tidak bisa ditampilkan yang lain satu sisi.
Ngabei Gono Musodo, Master Terapis. Baik Master Supranatural. Raden Ngabei Gono di samping dari Master Terapis dia juga menyatakan supranatural. Ini nanti akan saya live pada 10 media online seperti yang saya sampaikan. Tadi, yang terapis apakah betul? Mau nih, jadi ya disiapkan videonya untuk prakteknya, ya. Sedangkan yang supranatural disiapkan untuk airnya. Dari Master Huda, silakan Master Huda, jangan meninggalkan. Master Huda akan siap untuk terapis. Monggo ini, yang detik, ya, 15 detik langsung seset badan ngambang. Ya. Monggo Master Huda. Ya monggo Romo, kalau mungkin ada sedikit keluhan yang kurang bagus, beliau langsung. Ya. Monggo, Pak Mul, yuk monggo Pak Mul, biar dikondisikan. Nah ini videonya siap ya. Ini karena juga untuk pernyataan kami bahwasanya master itu juga bisa diuji di belakang, dia akan diuji langsung di depan. Ya. Gimana ini? Sering ada keluhan di belakang ya, Roma. Ini gimana? Duduk atau kursi? Perlu kursi? Oh, ya. Langsung praktek ya. Ini dia sudah menguasai beberapa titik-titik pressure atau akupunktur atau apa dia? Kalau ada beberapa titik-titik untuk menguasai begini nggak bisa sembarangan. Ini teknik berletak ya, kalau orang menyampaikan nanti video saya akan saya kirim ya ke pihak terkait. Jadi pernyataan sendiri juga menjadi satu akses untuk ini ada. Enak ini kayaknya jalan ini habis ini. Luar biasa. Ipun, langsung pernyataannya jos. Matur nuwun Romo Wiono. Ya, atas pernyataannya. Monggo terapis Master Yono. Yang mengerti nanti pendekar ya, pendekar akan memberikan beberapa jurus andalan atau apapun boleh. Monggo kalau yang mau diterapi sama Master Yono sebagai tes uji, monggo Pak Yai, Gus, monggo Gus. Wis, sampaikan saja keluhannya. Nah, ini Master Yono ini sudah ahli. Biasanya dia bawa kuasa, ya. Cuma beberapa terapis dia memiliki semacam metode masing-masing, walaupun misalkan untuk hal aktivitas supaya kepala enak nyaman ya ini menetralkan daripada persendian-persendian yang kaku, terus mungkin juga otot-otot yang kaku. Ini masuk apa ini ya saya Mbak? Oh boleh. Nah, Ki Hari juga mau merasakan untuk
Pompong ya. Oke, WC ini. Mantap. Sikil geleng. Luar biasa. Nah, ini tenanan ya. Lemes ya. Ini ada teksturnya untuk meriskkan sarafnya. Kebetulan beliau ini dari luar biasa. Gus Lukman ini kebetulan jauh tadi, perlu dideteksi. Selanjutnya langsung ada lagi mau Mas Jono saya hitung nanti 3 detik ya. Penasaran ya. Iya ini dari ketua DPC-nya Pasuruan. Pasuruan.
Siap. Semangat ini. Ya. Amin, amin. Siap, siap. Ya, mudah-mudahan darah rezeki kami bukan apa, kami sangat mengapresiasi kehadiran para seluruh rekan-rekan, para studi sepuh, para praktisi yang kali ini semangat dari luar kota yang bentuk paguyuban kita, bentuk dari kebersamaan, dan ini adalah praktek kerja nyata. Mau dilaksanakan kali ini dua sebab itu artinya apa? Ya. Oke, ini Gus Bagus itu adalah pakar meditasi. Ngapunten ya, jenengan ini hari ini sebetulnya keberuntungan, bukan jenengan ahli waktu ini. Tidak, tapi jenengan itu adalah para hadirin tamu yang sangat beruntung. Kenapa? Bisa langsung live ketemu dengan beberapa praktisi yang sudah dicoba, mereka juga akan share sedikit kemampuan yang bermanfaat jenengan. Jadi itu jarang sekali, ya. Walaupun manusia punya beberapa metode. Monggo Gus, bisa silakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pasopati Bu Bagus. Perkenalkan, nama saya Bagus Indiono, di mana saya pendiri Siva Cakra Nusantara. Dan kantor kita di Surabaya di Murah Dayani, dan kita mempunyai sertifikasi dari Tibet, yaitu Master dan Grandmaster. Kami ingin mencoba nanti untuk berinteraksi kali panjenengan, di mana nanti kita akan satu teknik, di mana teknik meditasi yang benar dan untuk apa itu meditasi ataupun untuk manfaat dan kegunaannya. Karena meditasi itu sangat terutama kata kita, dan yang kedua untuk kejiwaan, dimana kalau kita bisa optimal membesarkan energi kita secara otomatis, vibrasi dan frekuensi kita bagus. Ya. Nah, salah satu teknik dari suatu meditasi adalah kita itu untuk melancarkan peredaran darah, yaitu melalui nafas, yaitu dinamakan meditasi mindful breathing. Jadi disitulah kita mengolah nafas, di mana meditasi itu mulai tarikan nafas, hembusan nafas. Itu kalau kita berbicara melalui nafas, di situ itu akan terbagi menjadi beberapa pernafasan, yaitu pernafasan perut, pernapasan diafragma perut, pernapasan dada, pernapasan diafragma dada, dan pernapasan urat nadi atau pernapasan jantung. Nah, masih banyak pernapasan-pernapasan yang ada, ya, seperti kayak pranayama ataupun praktisi lainnya. Jadi disitulah manfaat. Karena apa? Nafas yang bagus itu nanti terlihat kualitas kejiwaan ataupun energi kita. Dan metode kalau untuk kita beri suatu media satu orang untuk kita meditasi, atau dengan cara teknik, monggo salah satu dari panjenengan, monggo siapa yang mau, monggo tidak. Monggo.
Boleh. Nanti kita meditasi, kita bikin healing supaya ngefreshkan pikiran. Itu topiknya dibuka. Nah, di sini kita cari pelajaran duduk, cara duduk. Kita duduk. Posisi kaki, usahakan posisi kaki itu jangan sampai tertekan hingga kita itu kesemutan ataupun gelindingan kata orang-orang. Jadi cari posisi yang tepat apabila kita sudah terbiasa. Karena kalau kita sudah meditasi itu bisa sampai jam-jaman, 1 jam 2 jam gitu lebih. Makanya dicari posisi yang senyaman mungkin. Nah, terus posisi tubuh di sini tulang ekor harus tegak lurus. Tulang ekor harus tegak lurus. Karena apa? Satu, kita bisa capek itu karena bungkuk. Tapi kalau kita tegak lurus, energi itu akan naik di tulang ekor. Nah, ini salah satu teknis yang termudah bisa kita lakukan dan kita pelajari. Dan yang kedua, bisa kita menggunakan cara fokus, yaitu mudra ataupun yang lainnya, terserah kita mau pakai seperti mudra gini atau namaste atau yang lainnya, itu nanti terserah kita mau niatkan untuk apa. Kalau sudah kita memahami posisi duduk yang baik, itu yang kedua pernafasan. Jadi pengolahan pernafasan itu penting. Karena apa? Kita meditasi itu membutuhkan udara yang bagus, sejuk, ataupun masuknya oksigen dan membuang karbon dioksida. Jadi kalau kita menarik nafas, itu upayakan perut kita itu kembung. Nah, kalau menghembuskan itu upayakan kita mengecil. Nah, mengecil perut. Nah, itu kalau kita bisa mengolahnya itu untuk metabolisme tubuh. Karena apa? Sistem metabolisme tubuh kita akan naik, dan itu untuk kesehatan tubuh fisik. Nah, jadi itu pentingnya pernapasan, pengolahan pernapasan. Nah, untuk saat ini mungkin itu, nanti kita cukup kita beri saksipan untuk kita kasih waktu 5 menit ya. Meditasi 2 menit. Cukup. Oh ya, 2 menit. Cara teknik. Ya. Nah, itu upayakan kalau kita meditasi jangan pernah melihat sesuatu bentuk dan rupa, karena itu akan mengganggu fokus kita. Lebih baik kita memfokuskan kepada nafas, tarikan nafas, hembuskan nafas, karena disitulah penting. Itu nanti akan membantu energi itu. Kita meditasi memfokuskan energi, bukan memfokuskan kepada makhluk astral. Gitu. Oke. Sudah cukup ya. Nanti prakteknya bisa di rumah atau nanti habis ini nemui masternya. Ya. Karena waktunya kan tadi ini sudah jam 3:30. Habis ini penganugerahan award berikutnya. Yang penting kalau ada pemaparan, ada praktek, ada yang diteskan secara langsung. Ini kalau begitu aja. Siapa lagi sudah ada ya? Mbak Zainab ada? Ya. Kau ingin tahu kemampuan saya? Bunda, yang tengah. Ya Bun. Bunda, sini Bun. Sini Bun. Ya. Segala sesuatunya itu punya semacam mekanisme.
Ambilkan kursi. Mas Rapat kursi, Mas Rapat. Relax, santai. Ya. Duduk. Ya, sini aja, ada pesan. Saya akan menggunakan semacam media energi. Tidak usah lama. Ya, paling dalam waktu cuma 15 detik. Pegang tangan saya. Mas Rabat. Ucap. Kalau yang lainnya tadi menggunakan terapinya, menggunakan itu saja. Nah, saya akan menggunakan yang namanya energi prana. Ya, oke. Hanya dalam 15 detik, tidak lama. Saya lihat dari sana tadi pesannya itu capek, lelah. Nah, mudah-mudahan hasil terapi dia akan stres ya. Saya juga punya menyentuh, saya tidak pernah kenal nama beliau. Ya, saya akan menggunakan yang namanya mendeteksi energi, mendeteksi makhluk jasa beliau. Tidak banyak, saya masih hitungannya detik ya, 3 detik. Tadi berapa masih 30 detik ya, berarti cuma 1 menit. Saya akan mencoba mendeteksi beliau ini tanpa sentuh, bahkan saya tidak melihat beliau ya. Satu, beliau itu punya karakter itu halus orangnya. Yang kedua, beliau ini orangnya sensitif sekali. Yang ketiga, beliau ini sebetulnya orang-orang yang tipe-tipenya itu berani, tapi menunggu reaksi dari luar. Ya. Nah itu yang di belakang itu ini semua berarti betul ya, benar ya. Itu yang saya baca. Itulah kemampuan supranatural. Supranatural itu bagaikan HP. Saat saya menginstruksikan, saya mendeteksi tentang kepribadian, langsung gelombang saya itu mendeteksi. Itu cara kerja tentang supranatural. Yang kedua, beliau ini ada satu keluhan di kakinya, ya. Betul kan? Ya. Saya tidak pernah kenal, saya baru juga tidak pernah bertanya. Saya panggil langsung di sini, saya langsung mendeteksi. Bukan saya punya trewangan, wong batu di sini trewangan. Itulah bahasa kliniknya ya. Sebetulnya tidak, karena saya mampu membaca makhluk data. Mau saya baca mau depan mau di belakang tidak pengaruh, karena akses saya sekarang ini sudah saya memiliki suatu reaksi kuantum sampai sedemikian. Kuantum saya ini saat jalan itu berarti komputer saya lagi mendeteksi. Jangankan di sini, yang di belakang saya mendeteksi 2-3 kali langsung sekalian bisa. Itulah kelebihan gelombang atau frekuensi atau cahaya atau suhu yang bisa dipelajari dan jenengan punya kemampuan supranatural. Baik, terima kasih semuanya, mudah-mudahan cocok karena berkat petunjuk dan kemampuan dari sang pencipta itu sendiri. Baik, saya rasa itu untuk tes ya. Kalau yang nanti Mbak Zaina kayaknya orangnya pemalu, tapi nanti ada beberapa air yang akan didoai oleh beliau punya
kemampuan lebih dari itu, ya nanti akan bisa berjalan. Waktunya terus berjalan, monggo Master bisa dibacakan ketetapan selanjutnya untuk word yang nanti akan disematkan oleh para penyesepuh ya untuk yang wordnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, para penyesepuh, akan saya lanjutkan terkait penganugerahan daripada gelar bintang Lencana Dharma Satya Budaya. Sebelum saya bacakan, terlebih-lebih saya ingin Bapak Ibu tidak belanja terlebih dahulu, karena nanti mohon izin untuk yang saya sebut untuk bisa hadir dan berdiri di atas podium. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kami Yayasan Pasopati Cakra Nusantara pada hari ini Minggu tanggal 26 Oktober tahun 2024 menetapkan dan menyatakan secara resmi kepada para nominator award penganugerahan dan penyelamatan bintang Lencana dan gelar master Pasopati Cakra Nusantara untuk penganugerahan sekaligus memperoleh piagam penghargaan istimewa kepada nama-nama yang tersebut untuk bisa hadir dan berdiri di atas panggung. Yang pertama saya akan sebut untuk penganugerahan bintang Lencana Dharma Satya Budaya. Yang pertama Ki Hajar dari Bekasi Barat. Saya lanjutkan lagi Bu Yati dari Surabaya. Saya ulangi, untuk penganugerahan budaya nasional Pasopati Nusantara. Yang pertama Hyang Sambernyowo dari Bali. Tepuk tangan. Luar biasa, datang dari Bali jauh-jauh. Ya, atas nama Marianto Antonius yang Sambernyowo, monggo Romo Eyang, silakan untuk bisa naik ke atas podium. Yang kedua Ki Sudian Mika dari Bali. Saya ulangi, Ki Seberang atau Mustafid Rohman untuk bisa hadir di atas podium. Kemudian saya panggil atas nama Bapak Fatur Rahman dari Pasuruan. Tepuk tangan. Baik, saya lanjutkan lagi. Iya. Kebetulan yang dari Aceh, beliau tidak hadir, tapi untuk sebagai pelaksananya harus tersebut namanya sebagai bukti beliau juga mendapatkan penganugerahan. Langsung aja ya. Ibu, sorry,
Bapak Ikhwadi MPH atau Ki Ageng Brajageni. Mungkin ada yang mewakilkan. Selanjutnya Siswati Witi Rasman. Saya lanjutkan Rahmat YD MPH atau Ki Ageng Selopati. Kemudian Juliadi CHCHT MPH atau Ki Jagat. Selanjutnya Bapak Fuad Jamaluddin SSTP MAP MPH atau Ki Ageng Malik diwakilkan untuk selanjutnya saya berikan untuk Bopong untuk bisa berdiri di podium untuk menyampaikan penghargaan kepada nama-nama tersebut di atas. Monggo lagi ada 3 ya. Yang
dari Pasuruan dan Pasuruan mengurangi. Ya, biar didampingi. Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kami Yayasan Pasopati Jakbar Nusantara pada hari ini Minggu tanggal 26 Oktober tahun 2024, Sabtu tanggal 26 September tahun 2024 menetapkan dan menyatakan secara resmi kepada para nominator penganugerahan dan penyelamatan bintang Satya Lencana Budaya secara nasional sebagai sekaligus memperoleh piagam penghargaan istimewa kepada nama-nama yang tersebut di atas yang saya sampaikan. Ikut dulu sebentar. Yang pertama Ki Hajar. Iya, yang pertama saya panggil Ki Hajar, Bekasi Barat. Untuk perwakilan monggo. Yang kedua Ibu Yati dari Surabaya. Yang ketiga Ibu Marta dari Surabaya. Yang keempat Ibu Aan dari Surabaya. Yang kelima Ibu Wiwi dari Surabaya. Yang keenam Ibu Marve dari Surabaya. Yang ketujuh Bapak Masyur dari Surabaya. Yang kedelapan Ibu Nyimas Ayu. Selanjutnya yang kesembilan Ki Gembong dari Tulungagung. Saya lanjutkan lagi Ki Rombo dari Kabupaten Malang. Saya lanjutkan lagi Ki Yunus dari Probolinggo, Kabupaten Probolinggo. Saya lanjutkan Bapak Juliadi CHCHT MPH atau Ki Jaga. Saya lanjutkan lagi Bapak Rahman YD MPH Ki Ageng Selopati. Saya lanjutkan lagi Muhammad Jamaluddin ST STP MAP MPH Ki Ageng Malik. Saya lanjutkan lagi Ikhwan MPH atau Ki Ageng Brajardi. Saya lanjutkan lagi Ibu Aan dari Surabaya. Saya lanjutkan lagi Ki Raden Tumenggung Projosewoyo dari Lampung. Saya lanjutkan lagi Bapak Heri Priyo Sampurno dari Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Saya lanjutkan lagi Bapak Samsul Sudiro dari Kabupaten Pasuruan. Saya lanjutkan lagi Ibu Siti Nur Hasanah dari Pasuruan untuk yang mewakili. Saya lanjutkan lagi Romo Yang Sambernyowo dari Bali. Saya lanjutkan lagi Nyimas Nawang Asri dari Gempol Pasuruan. Untuk yang mewakili mohon persilakan. Saya lanjutkan lagi terakhir Ibu Bunda Eko Atmarini. Monggo untuk nama-nama yang saya sebut bisa berdiri di atas podium untuk penyematan penganugerahan daripada bintang Satya Lencana Budaya. Untuk Bobo, waktu dan semua saya persilakan. Saya hanya mengawali saja, selanjutnya nanti akan dilanjutkan sama Pak Kai untuk menyimakkan, lalu berikutnya Romo, Mulyono menyimakkan, sama Rizman,
Samsul Sudiro. Mardianto Aksin yang sama Eko Akmari. Yayan Kuswara. Muhammad Fikri Zul Saifuddin. Maaf, ini suatu kehormatan terbesar yang dari jauh. Monggo rekan-rekan kami ikut bersama di sini banyak. Monggo Mas Warno, biar untuk dokumentasi kita yang dari jauh. Monggo Bapak Ibu untuk bisa foto bersama sekaligus untuk bisa berfoto di podium bersama sebagai dokumentasi. Ayo, sama-sama. Ini adalah sesi terakhir untuk kalian. Video ya? Video lagi ya? Sama-sama. Tangannya di depan dada ya? Tangannya di sini, Bu ya? Oke.
Moga yang tiga. Jadi 3 kali biasa. Oh ya, Saya 3 kali ya. Iya. 3, 2, 1. Pasopati Cakra Nusantara. Jaya. Salam budaya. Lanjut. Terima kasih. Sampai ya. Siapa? Apa? Karena musim dah. Apa tuh apa? Jadi terakhir, itu 08.